Apakah kehidupan saya pada saat ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk misinya Tuhan? Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-6. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita melihat dari kemarin bagaimana konteks bangsa Israel yang begitu menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ketika kematian Raja Uzia terjadi, ya kalau kita lihat keterangannya di ayat yang pertama, maka keadaan Yehuda itu tidak menjadi kondusif. Mereka semakin menjadi-jadi, hidup di dalam penyembahan berhala dan berperilaku menyimpang dari jalan Tuhan. Namun walaupun bangsa Yehuda ini sudah menyimpang dari jalan Tuhan, dia tetap mengasihi bangsa Yehuda dengan mengirimkan seorang nabi. Nah, nabi yang ditunjuk adalah Nabi Yesaya. Ketika Tuhan hendak mengutus nabinya, terlebih dahulu ia mempersiapkan nabi itu agar menjadi alat bagi kemuliaannya. Kita bisa melihat ya di ayat yang pertama ya, Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sebuah perjumpaan supranatural yang tidak biasa. Sehingga Yesaya betul-betul mengalami satu perjumpaan dulu dengan Tuhan. Dan ini sangat penting ya ketika mempersiapkan seseorang untuk diutus. Pertama sekali dia harus mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kedua, Yesaya mengalami proses pengudusan. Kita lihat di ayat yang ke-7 ya, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, supaya nanti kalau dia diutus, kalau dia sama-sama berdosa, ya apa bedanya dengan bangsa Yehuda? Yesaya dengan bangsa Yehuda tidak terjadi perbedaan kalau dosa-dosanya tidak diampuni dan dihapus. Oleh karena itu, Yesaya dipersiapkan dengan dikuduskan. Yang ketiga, Yesaya menyambut panggilan sebagai utusan. Ia memberi diri menjadi alat Tuhan dan siap menjalankan tugasnya. Ini aku, utuslah aku, di ayat yang ke-8. Dan ini menjadi satu momen penting, sebuah komitmen yang tidak bisa dianggap remeh. Karena Yesaya tahu persis kondisi daripada bangsa Yehuda yang sangat menyimpang kehidupannya. Dan dia memiliki kesiapan diri untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan keempat, Yesaya mendapat tuntunan untuk melaksanakan tugas. Sebagai utusan, Yesaya tidak boleh memilih rencana pribadi ya. Apa yang dikerjakannya semata-mata hanya kehendak dari yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Di ayat 9, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Ini merupakan satu kalimat penegasan bahwa Yesaya harus bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Kita bisa membayangkan kalau misalnya kita sedang memesan satu barang gitu ya dari aplikasi begitu, dan ketika kurirnya itu akan mengirimkannya, lalu kita bisa melihat di aplikasi ya, dia sudah sampai di mana, dan kurir itu misalnya jalannya seharusnya ke arah rumah kita, tapi dia arahnya kemana, lalu dia berhenti, lalu dia menghilang. Kan kita bahaya gitu ya, artinya kita pasti akan jengkel. Sama juga dengan Yesaya. Ketika dia diutus oleh Tuhan, maka dia harus siap apa yang dikatakan Tuhan, itu yang harus dia lakukan. Jadi sahabat sekalian, pada hari ini kita kembali lagi ya berefleksi ya. Kadang-kadang Tuhan itu bisa memakai hidup kita untuk Tuhan pakai untuk hal-hal tertentu. Tapi mungkin kadang-kadang kita juga nggak peka ya, bahwa sebenarnya kalau kita sedang dipakai oleh Tuhan. Penting sekali pada hari ini kita harus merenungkan kembali. Apakah kehidupan saya pada saat ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk misinya Tuhan? Misinya Tuhan tidak perlu menjadi misionaris dan segala macam, tidak arah ke sana. Tetapi kehadiran kita sebagai anak Allah, kehadiran kita sebagai orang percaya, kehadiran kita sebagai murid Kristus, apakah sudah betul-betul bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi sesama kita? Oleh karena itu, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan memakai hidup kita ini untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.